Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Rahmawan from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Okay, I will discuss about my book is The Legend of Rajapala. Rajapala is written by Slamet Rianto. The number pack is in my book. 48, yes. Okay, I will discuss tell about the legend of Rajapala. Rajapala is the stories that is told from one generation to generation. This story belong to the people. They still talk about their story from day to day. They talk the story because they believe that the story has valuable teaching and wisdom. They have their own version of the story. Jadi Rajapala ini adalah seorang pemburu dan penangkap burung. Pada suatu hari ia pergi ke tengah hutan untuk berburu dan menangkap seekor burung. Dan pada hari itu Rajapala tidak mendapat keberuntungan mendapatkan burung, tetapi dia hanya duduk singgah di sebuah pohon besar. Tak lama kemudian Rajapala didatangi seseorang seperti bidadari yang tiba dari langit ya. Dan pada hari itu bidadari itu mandi di sebuah sungai. Dan Rajapala melihat tujuh seorang bidadari yang mandi di sungai. Usai mandi tujuh bidadari itu pergi ke surga atau kayangan kembali. Tetapi ada salah satu bidadari yang tertinggal karena kehilangan selendang yang dipakai untuk terbang. Dan saat itu Rajapala mengambil sebuah selendang milik salah seorang bidadari itu. Dan Rajapala menanyakan siapakah bidadari itu yang bernama Sriken Sulase. Rajapala ingin membantu menemukan selendang itu, tetapi dia hanya berbohong untuk mendapatkan keinginan tersembunyi dari Rajapala untuk menikahi bidadari cantik dari kayangan itu. Rajapala bertanya, bagaimana jika saya bisa mendapatkan selendang itu? Apakah kamu mau menjadi istri saya di sini? Setelah itu bidadari itu menyanggupi apa yang menjadi keinginan Rajapala. Dan setelah beberapa bulan kemudian Rajapala menikah dengan salah seorang bidadari yang bernama Sriken Sulase. And then Rajapala and Sulase gave birth to two child. The name is Idurma. Rajapala Sriken Sulase live in the village. The name is the village King Wanakali. A few months later, after got married, Ken Sulase and Rajapala. Ken Sulase want to return to heaven,
but she wait for a while until her child called well. Jadi itu ikan sulasi ingin pergi ke kayangan kembali, tapi dia menunggu si Durma itu bisa berjalan. Setelah beberapa bulan kemudian, setelah beberapa tahun kemudian, Durma tumbuh menjadi laki-laki yang seseorang laki-laki yang cerdas dan bekerja keras. Dia bekerja untuk kerajaan King Kiwonokeli. Sang raja pun menyukai Idurma karena dia setia dan bisa menghandle semua pekerjaan kerajaan. Setelah beberapa tahun kemudian, Raja Pala jatuh sakit. Dia ingin bilang kepada Idurma untuk bertapa di hutan selama dia menjalani apa yang menjadi keinginannya. Setelah genap setahun, Raja Pala diangkat menjadi seorang patih di kerajaan itu. Tetapi Idurma juga ingin menengok ayahnya yang ada di hutan. Dalam perjalanannya, Idurma tidak menemukan ayahnya di hutan. Tetapi dia disuruh balik ke kerajaan Wanakeling untuk menghadapi tentara yang sedang mengacau balau dalam kerajaannya itu. Mungkin itu akhir cerita dari Raja Pala yang menjadi legenda, cerita legenda yang melekat di Indonesia. Mungkin manfaat yang saya peroleh dari buku ini, saya bisa mendapatkan suatu pengetahuan tentang mitos ataupun legenda yang sudah melekat di masyarakat, khususnya tanah Jawa. Tipe buku yang mungkin menyukai buku ini mungkin adalah anak-anak yang suka suatu cerita atau dongeng. Biasanya anak-anak ini membeli buku untuk mendapatkan buku ini, seperti saya. Mungkin sekian dari cerita The Legend of Raja Pala yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.